Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 23 April 2025 kita membaca atau mereview tentang modul dari FKKWMJ berjudul Keterampilan Mengganti Kantung Kolostomi atau Colostomy Care. Baik, bismillah. Untuk review ya, untuk pembelajaran yang dapat kita kembangkan dan latih kembali. Jadi kolostomi ini kan ya berisi definisi kolostomi ya, untuk indikasinya, kontraindikasi, komplikasi, dan prosedur mengenai kantong kolostomi. Jadi, nanti selain materi pokok tersebut, modul ini juga dilengkapi gambar anatomi ya, terkait keterampilan ini. Di antaranya adalah anatomi kolon, pada bagian akhir juga dilengkapi dengan checklist untuk membantu mahasiswa berlatih atau ada daftar tilik. Pembelajaran keterampilan mengganti kantong kolostomi ini merupakan latihan keterampilan yang meliputi sesi kuliah pengantar, terbimbing dan belajar mandiri yang dipimpin oleh instruktur yang terjadwal, serta kegiatan mandiri tanpa instruktur. Nilai kompetensi mahasiswa terkait keterampilan pemeriksaan abdomen diperoleh melalui OSCE di akhir semester 4. Sasaran pembelajaran setelah mengikuti kegiatan keterampilan ini dapat: 1. Jelaskan tujuan, indikasi dan kontraindikasi perawatan kolostomi atau mengganti kantong kolostomi. 2. Menjelaskan komplikasi perawatan kolostomi, mengganti kantong kolostomi. 3. Melakukan persiapan alat. Kemudian 4. Melakukan persiapan pasien sebelum perawatan kolostomi atau mengganti kantung kolostomi. Dan 5. Melakukan prosedur perawatan kolostomi atau mengganti kantung kolostomi. Metode pembelajaran nanti ada demonstrasi, diskusi, partisipasi aktif, kemudian evaluasi melalui daftar tilik. Deskripsi kegiatan, jadi seperti halnya modul ya. Sebelum mengikuti kegiatan, mahasiswa membaca, pelajari teori-teori dasar, dan referensi. 2. Bermain peran tanya jawab. Ini 30 menit nanti. Mengatur posisi duduk mahasiswa, instruktur memberikan contoh bagaimana cara melakukan keterampilan perawatan kolostomi atau mengganti kantung kolostomi. Mahasiswa menyimak dan mengamati. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, dan nanti ya instruktur menanggapinya. Kemudian nanti ada yang bermain peran dengan ya antar teman seperti itu, dan nanti dilakukan umpan balik. Setiap mahasiswa akan melakukan keterampilan perawatan kolostomi atau mengganti kantong kolostomi. Instruktur berkeliling di antara mahasiswa dan melakukan supervisi menggunakan checklist. Setiap mahasiswa yang sedikit berlatih, setiap mahasiswa maksudnya paling sedikit berlatih 1 kali. Curah pendapat atau diskusi nanti. Jadi, mengganti kantong kolostomi. Definisi. Jadi, pada kondisi tertentu, bagian dari rektum dan atau usus besar harus diangkat atau dilewati untuk sementara. Artinya, feses tidak bisa lagi keluar dari tubuh melalui anus, seperti biasanya. Oleh karena itu, dokter bedah perlu membuat jalan keluar baru untuk mengeluarkan feses, dan hal ini dilakukan dengan membuat lubang pada perut. Ya. Di bagian depan tubuh pembukaan ini disebut kolostomi dalam kurung C. Jadi kolostomi ini dapat dilakukan di salah satu dari beberapa tempat di usus besar. Biasanya di sisi kiri. Jadi ini ada esofagus, usus kecil usus besar, rektum, anus, koloskopi. Jadi stitches attach bowel the abdomen.
Nanti ada stoma ya. Stoma ini kan untuk pengeluarannya pada abdomen. Stoma tadi ya. Definisi. Jadi tubuh kita memiliki mekanisme untuk mencerna makanan dan membuang sisanya yang tak dibutuhkan. Produk buangan hasil sekresi lazimnya dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk feses, urin, dan keringat. Namun beberapa kondisi tertentu menyebabkan penumpukan produk buangan karena tak bisa keluar secara normal sehingga dibutuhkan stoma. Jadi nanti stoma ini kan yang akan kita CSR-kan ya dengan kantungnya. Stoma adalah istilah medis untuk lubang yang dibuat pada abdomen atau perut yang terhubung dengan usus atau saluran kemih. Prosedur untuk membuat lubang ini disebut ostomi. Tujuan pembuatan stoma adalah membawa usus atau saluran kemih ke permukaan kulit di perut untuk mengeluarkan feses dan gas atau urin lewat lubang tersebut. Terdapat tiga jenis produk stoma, kolostomi, kedua, iliostomi, dan yang ketiga, urostomi. Satu, kolostomi. Kolostomi adalah pembuatan lubang dengan cara pembedahan ke dalam usus besar melalui perut. Tujuannya adalah memungkinkan tinja melewati bagian usus besar yang rusak atau mengalami gangguan. Kolostomi dapat dilakukan di hampir semua titik di sepanjang usus besar dan dapat bersifat sementara atau permanen. Dua, iliostomi. Iliostomi adalah prosedur pembuatan lubang dengan pembedahan ke dalam usus kecil melalui perut. Iliostomi biasanya dilakukan pada sisi kanan bawah perut untuk mengeluarkan produk buangan berbentuk cairan atau sedikit kental. Dan tiga, urostomi. Urostomi adalah pembedahan untuk membuat lubang yang terhubung dengan saluran kemih guna mengalirkan urin atau lendir. Stoma yang dibuat dengan urostomi biasanya terletak di sisi kanan bawah perut. Lubang urostomi biasanya permanen. Akan dipasang nanti kolostomi ya, dengan ostomi patch. Keluhan. Keluhan ringan yang mengganggu pasien termasuk bau yang tidak sedap, keharusan mengurus atau membersihkan kantong kolostomi secara berulang-ulang, atau kebocoran kantong kolostomi berulang kali. Bau yang tidak sedap dapat diatasi dengan deodoran stomal atau menghindari makanan seperti ikan, telur, atau bawang. Diare kolostomi dapat dilakukan oleh pasien pada kasus kolostomi ascending atau transversal. Hal ini mungkin disebabkan oleh reseksi ekstensif dengan kegagalan adaptasi usus atau jika berhubungan dengan short bowel syndrome. Selain itu dapat juga disebabkan oleh penyebab infeksi seperti pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Mengenai perawatan kolostomi ya, dari sisi langsung ke flanknya ya. A. Lepaskan kantong kolostomi dari flank atau perekatnya. Kosongkan isi kantung. B. Letakkan kantong kotor atau lama pada kantung sampah medis. C. Lepaskan perekat kolostomi atau flank secara lembut dengan menarik ke arah stoma. Dukung area kulit dengan tangan yang lain. Adhesive remover dapat digunakan jika kesulitan melepas perekat atau flank. Bersihkan stoma dengan lembut dengan menyeka menggunakan lap bersih dengan air hangat. Tidak diperbolehkan menggunakan sabun. Kaji stoma dan kulit peristomal. Ukur diameter stoma menggunakan measuring guide. Persiapan kulit sekitar stoma. Lepaskan pelapis rekatan bagian dalam dan tampilkan pada stoma. Sambungkan kantong kolostomi. Tahan rekatkan kantung selama 2 menit. Bersihkan pasien dari sisa-sisa alat dan bahan. Sekian.
Sehubungan dengan anak-anak juga sudah hadir ini. Afsin dan Afnan, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Hmm. Dadah. 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 Oke. Itu simak Kak Idi. Ya. Dadah.